Pria ini kepalanya bener-bener gatal. Temannya mengatakan mungkin dia ketombean, tapi dia tidak merasa ketombe. Singkat cerita, temannya pun memberikan obat dan kepalanya udah tidak gatal lagi. Karena udah tidak gatal, ia pun tidur, dan pada saat malam hari kepalanya pun gatal lagi. Dia garuk sampai kepalanya berdarah dan rambutnya rontok. Lalu ia pun tertawa dan dia tidak merasakan gatal lagi. Dan dia mengatakan dia ingin merasakan garuk lagi. Waduh, ini bener-bener cukup serem banget guys. Sebelum tidur kalian harus membaca doa. Pria ini pulang dari rumah tengah malam dan ayahnya bertanya dari mana aja. Dia menjawabnya dengan ketus. Ayahnya pun memintanya untuk sebelum tidur berdoa. Karena dia kesel sama papanya, jadi dia tidur dengan tanpa doa. Di tengah malam ada tangan yang keluar dari perutnya langsung mencekiknya. Ia pun meninggoy di ranjangnya sendiri dan ternyata yang mencekiknya itu adalah ayahnya sendiri. Ayahnya menginginkan kalau anaknya Rioni bersama ibunya di sana. Sementara dia akan menyusul dengan cara bunuh diri. Orang ini selama hidup dia hanya duduk di depan TV aja. Pagi siang malam ia menonton TV, bahkan satu acara pun dia tidak lewatkan. Dan lebih parahnya lagi, dia tidak tidur. Saat kakaknya Budi mengajak ngobrol, dia dicuekin dong. Ternyata cerita awalnya begini, sejak pulang dari sekolah adiknya menjadi pendiam dan pemurung. Adiknya tidak mau ngomong, bahkan udah dibawa ke dokter. Dokter bilang kalau dia baik-baik aja. Di tengah malam temannya Budi mendengar suara ada yang ketawa. Saat dia keluar dari kamar, ternyata bukan adik Budi yang ketawa, tapi orang lain. Temannya Budi pun ketakutan dan langsung masuk ke kamar. Saat dia memberanikan diri ke toilet, ternyata dia udah di tempat lain. Dan ternyata lagi, teman Budi udah di dalam TV. Di dalam TV dia tidak bisa keluar, bahkan adiknya Budi ini ketawa-ketawa melihat si temannya Budi. Aduh, gimana menurut kalian? Serem banget kan? Hari raya yang sangat aneh. Ada sebuah kisah di hari raya suci, warga dilarang keluar rumah. Warga diwajibkan untuk menulis dosa-dosanya di kertas selama 1 tahun belakangan. Setelah selesai, warga meletakkan kertas di depan pintu. Pada malam hari, kertas akan diambil sama drone-drone. Keesokan harinya, drone mengembalikan kertasnya. Jika kertasnya berwarna biru, maka dosanya diampunin. Jika kertasnya berwarna merah, maka dosanya tidak diampunin. Dan dia harus melakukan apa yang diminta oleh kertas merah agar dosanya terampuni. Pria ini langsung meminta maaf sama temannya dan meminta temannya untuk memukulinya sampai sepuasnya. Tanpa babi bu, langsung temannya pun memukulnya sampai puas dan ia tertawa-tawa dong. Nah guys, gimana menurut kalian tentang kisah ini? Menyeramkan bukan? Pak Bimo hendak menagih uang kontrakan kepada Andre. Andre udah 4 bulan belum bayar uang kontrakan. Pada saat ditagih dia tidak bisa membayarnya. Andre pun menawarkan kepada Pak Bimo untuk mengambil mobilnya dulu. Dalam waktu 1 minggu dia akan membayarnya. Dia pun mempersilahkan Pak Bimo masuk ke rumahnya. Dan dia menawarkan kulkas kepada Pak Bimo untuk 1 bulan uang kontrakan. Singkat cerita, Pak Bimo pun mau karena kulkasnya masih cantik. Tidak lama kemudian, anak Pak Bimo meninggal dalam kulkas. Ternyata isi di dalam kulkas itu kepala orang semua. Dan yang terakhir, Pak Bimo pun dimakan sama kulkasnya. Ada seorang pria yang berjalan dan dia melihat makanan. Dan ternyata isinya adalah sampah. Dia pun mempunyai ide memberikan sampah tersebut kepada pemulung. Lalu ada seorang bapak yang menegur si pemulung ini dan si pemulung ini mengatakan kepada bapak ini kalau lagi ada makanan gratis di situ. Pria ini pulang tertawa dengan puas. Lalu ia melihat kue di meja, ia pun memakannya. Tidak lama kemudian perutnya sakit dan lehernya kecekik. Mulutnya pun mengeluarkan kecoa dan ia pun sekarat. Ternyata bapak yang menunggu pemulung tersebut itu adalah bapak pria ini. Papanya juga membawa kue tersebut untuk ditaruhkan di meja. Nah makanya guys, jangan terlalu iseng ya sama orang. Cewek ini melakukan adu jigong di lubang tembok guys. Pada awalnya wanita ini tuh hidup seperti biasa. Saat ia ingin menggantung fotonya, ia membolongi tembok. Sejak saat itu hal-hal ganjal udah mulai terjadi. Di lubang tersebut ia merasa itu ada ruang rahasia. Sejak saat itu juga dia sering batuk-batuk. Pada suatu malam ia berjalan ke lubang tersebut dan beradu jigong. Yang ternyata dia itu hanya mimpi. Lubang tersebut semakin aneh, kayak ada bercak-bercak kuning gitu. Hingga suatu malam tiba-tiba ia terbangun udah di lantai tersebut. Cewek ini langsung kabur dan melihat CCTV kalau dia itu bertingkah aneh. Cewek ini udah gak tahan lagi, ia langsung ambil martil dan menghancurkan lubang tersebut. Pas dia masuk, ia melihat hewan aneh yang menyuruhnya datang untuk duduk bersamanya. Tapi ketika wanita ini udah sadar, dia langsung memukul makhluk ini. Ternyata guys, dia hanya memukul mobil. Tembok yang dia pukul itu adalah tembok rumah biasa. Yang ternyata guys, dia hanya berhalusinasi. Pria ini belajar hingga tengah malam. Lalu dia mendengar suara orang yang di balik dinding itu bertanya, kamu mau nilai tinggi nggak? Lalu pria ini menjawab, mau dong. Lalu si orang itu memberikan kunci jawaban. Keesokan paginya, jawaban yang diberikan itu benar semua. Sesampai di kos, dia pun berterima kasih sama orang yang di balik dinding itu. Kemudian ia pun ditawari kekayaan.
Orang yang di balik dinding ini pun membolongi si dindingnya. Lalu dia meminta pria ini untuk masuk mengambil uangnya semua. Dalam beberapa menit dia terjebak di dalam ruangan ini dan tidak bisa keluar. Dan ternyata pria yang di balik dinding ini udah puluhan tahun tidak keluar dari ruangan tersebut. Pria ini hendak membuka puasa tapi endingnya bikin serem guys. Pada saat dia keluar hendak mencari makanan untuk berbuka puasa, dia ketemu temannya nih. Ternyata temannya tidak berpuasa dan dia menasehati temannya. Enggak lama kemudian temannya datang ke rumahnya untuk meminjam uang dengan alasan gajinya belum diturunin. Tidak lama kemudian udah waktunya berbuka puasa dan dia membawa piring untuk temannya. Ya cuma bawa piring doang tapi nggak ada makanannya nih guys. Dia pun akhirnya tersenyum sinis dan mengatakan kalau dia suka daging orang yang udah dosa. Ia pun berubah menjadi monster dan temannya pun dimakan dong guys.